Halo para siswa kelas 12, kita bertemu lagi pada pelajaran administrasi farmasi. Masih di bab pertama, video yang kedua, bab pelayanan kefarmasian. Bab 1, pelayanan kefarmasian dengan subbab standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pada video ini, yang akan kita bahas adalah standar pelayanan kefarmasian di apotek bagian yang kedua, yaitu tentang pelayanan farmasi klinik. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, kemudian dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, kemudian pemantauan terapi obat atau PTO, dan terakhir MESO atau monitoring efek samping obat. Pelayanan farmasi klinik yang pertama adalah pengkajian resep atau kita sebut screening resep. Kegiatan pengkajian resep atau kita sebut juga dengan screening resep terdiri atas yang pertama kajian administratif. Di sini kita harus melihat apakah resep tersebut terdapat nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Kemudian dari sisi dokternya, perhatikan apakah resep itu memuat nama dokter, SIP, alamat, serta nomor telepon untuk menghindari resep-resep palsu. Kemudian perhatikan kajian administrasi berikutnya adalah apakah terdapat tanggal pada resep tersebut. Kemudian pengkajian yang berikutnya adalah kajian kesesuaian farmaseutik. Setelah kita melihat resep, kemudian ada nama obat, perhatikan bentuknya ya, karena dengan nama obat yang sama ada dalam bentuk tablet, ada dalam bentuk sirup, maupun ada dalam bentuk salep. Kita perhatikan bentuknya, kemudian perhatikan juga kekuatan sediaan. Karena dengan satu nama obat terdapat beberapa kekuatan sediaan. Misalnya amlodipin, ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Kemudian apabila tidak terdapat kekuatan sediaan, disepakati bahwa diambil dengan kekuatan sediaan yang paling kecil. Kemudian yang harus diperhatikan adalah stabilitasnya, khususnya untuk resep-resep racikan, juga kompatibilitasnya. Setelah kajian administratif sudah sesuai, kemudian kajian farmaseutiknya juga sudah sesuai, kita lihat juga pertimbangan klinis. Di situ yang kita lihat adalah ketepatan indikasi dan dosis. Ya, perhatikan antara umur, jenis kelamin, berat badan dengan dosis. Kemudian ketepatan indikasi, apakah resep yang diberikan sudah sesuai dengan indikasi dari penyakit pasien. Kemudian perhatikan juga aturan, cara, dan lama penggunaan obat. Perhatikan juga reaksi obat yang tidak diinginkan. Kemudian perhatikan kontraindikasi serta interaksi obat apabila dalam satu resep terdapat beberapa jenis obat.
Interaksi obat dapat terjadi apabila 2 atau lebih obat yang diberikan pada waktu yang bersamaan. Interaksi obat dapat terjadi secara farmasetik, secara farmakodinamik, dan secara farmakokinetik. Secara farmasetik misalnya salah satu atau kedua obat saling mempengaruhi stabilitas dari bentuk sediaan obat. Interaksi obat dapat terjadi secara farmakokinetik, yaitu pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, maupun ekskresi obat. Misalnya pada proses absorpsi, obat dipengaruhi oleh perubahan pH cairan usus atau efek makanan. Misalnya kita baru saja banyak memakan makanan yang banyak mengandung lemak, kemudian kita minum obat, tentu saja akan absorpsinya akan baik jika obat yang kita makan adalah obat-obat yang tidak larut dalam air. Namun jika sebaliknya obat yang kita minum adalah mudah larut dalam air dan suka larut dalam lemak, maka dengan kita mengkonsumsi banyak lemak tentu saja mengganggu proses absorpsi dari obat. Kemudian interaksi obat dapat terjadi secara farmakodinamik. Ini hubungannya dengan sistem reseptor tempat bekerjanya obat. Misalnya ada 2 obat yang bekerja pada reseptor yang sama, sehingga dapat mempengaruhi efek kerjanya. Bisa efek kerjanya itu serupa atau berlawanan. Maka ada yang disebut bersifat aditif, sinergistik, kemudian kalau berlawanan itu antagonistik. Interaksi obat penting untuk diperhatikan. Memang banyak interaksi obat tidak berbahaya, tetapi banyak juga interaksi yang potensial berbahaya. Contohnya obat-obat dengan indeks terapi yang sempit, kemudian obat yang perlu kontrol dosis yang ketat seperti antikoagulan, antihipertensi, antidiabetes. Kemudian pasien dengan peningkatan resiko mengalami interaksi obat adalah lansia dan orang-orang dengan gagal ginjal atau hati. Itu yang harus diperhatikan. Ini adalah contoh form kajian administratif, ya, bisa kita temui nanti di apotik atau di rumah sakit. Ya, setiap resep yang datang kita kaji, kemudian ini adalah formnya. Ya, apakah nama dokternya ada, SIP, alamat, nomor telepon, kemudian tempat dan alamat penulisan resep. Ya, kemudian apakah ada tanda resep di awal penulisan resep, kemudian preskripsionya kita lihat apakah nama obatnya sudah benar, kemudian kekuatan obatnya ada, jumlah obatnya ada. Kemudian signaturannya kita lihat apakah ada nama pasien, jenis kelamin, umur, berat badan, alamat kalau perlu kita tanyakan. Kemudian apakah ada aturan pakai obat, ada ITER atau tanda lain, ya. Subskripsionya apakah ada tanda tangan atau paraf dari dokter, ya. Pastikan bahwa resep yang kita lihat bukan resep palsu. Itu adalah resep yang benar diberikan oleh baik dokter maupun dokter hewan. Kemudian ketentuan untuk resep, ya. Kita harus perhatikan 4 hal berikut. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Kemudian jika tidak sesuai dari hasil pengkajian dan screening resep tadi, maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. Kemudian apabila dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, maka tanggung jawab sepenuhnya oleh dokter yang bersangkutan. Bisa dinyatakan, dan ini harus dinyatakan secara tertulis, ya, dan dengan membubuhkan tanda tangan.
Apabila kemudian dokter menganggap bahwa terdapat ketidaksesuaian yang berbahaya pada resep tersebut, namun dokter belum bisa dihubungi, maka penyerahan obat dapat ditunda. Setelah kita beralih ke pelayanan farmasi klinis yang kedua. Setelah pengkajian resep, maka yang kedua adalah dispensing. Dispensing ini terdiri dari penyiapan resep, penyerahan resep, dan pemberian informasi obat. Pada proses dispensing ini, yang pertama adalah kita menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Dalam menyiapkan obat, perhatikan kita harus menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep, kemudian kita ambil obat sesuai yang dibutuhkan pada rak penyimpanan. Perhatikan nama obatnya, jangan salah ambil, kemudian cek tanggal kadaluarsa dan keadaan fisik obat. Pastikan kemasannya juga masih baik. Kemudian yang kedua, lakukan peracikan obat jika pada resep tersebut terdapat obat racikan. Kemudian yang ketiga, berikan etiket. Perhatikan kelengkapan etiket harus terdapat nomor resep, tanggal resep, nama pasien, kemudian ada signanya, dan pastikan warna etiket tidak salah. Apakah etiket berwarna putih atau biru, atau jangan lupa juga label jika diperlukan. Misalnya untuk suspensi, tambahkan label kocok dahulu. Kemudian yang keempat, masukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat-obat yang berbeda. Jangan disatukan wadahnya. Dalam proses dispensing, perhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sebelum obat diserahkan ke pasien, lakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan, jenis, dan jumlah obat. Pastikan obat yang akan diberikan nanti telah sesuai dengan resep. Kemudian yang kedua, panggil nama dan nomor tunggu pasien. Jangan sampai obat tertukar antara pasien satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, periksa ulang identitas dan tanyakan alamat pasien atau nomor telepon. Yang keempat, serahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat. Kemudian yang kelima, berikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat, antara lain manfaatnya. Ya, kita beritahu ini obat apa, ini obat antibiotik, misalnya obat sakit atau vitamin, kita beritahu. Kemudian beritahu juga makanan, minuman yang harus dihindari. Kemudian beritahu juga efek samping yang mungkin bisa terjadi, dan jangan lupa cara penyimpanan obat juga kita beritahu, khususnya jika ada obat-obat yang harus disimpan di dalam lemari pendingin. Yang keenam, penyerahan obat kepada pasien hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, mengingat kondisi pasien dalam keadaan yang tidak sehat dan mungkin juga emosinya yang tidak stabil. Kita beritahunya dengan perlahan, baik, dan pastikan pasien menerima informasi juga dengan baik. Kemudian yang ketujuh, memastikan bahwa yang menerima obat tersebut adalah pasien atau keluarganya. Jikalau keluarganya, pastikan disampaikan juga kepada pasien. Yang kedelapan, membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker atau TTK. Kemudian yang kesembilan, kita harus menyimpan resep atau mengarsipkan resep pada tempatnya dengan baik. Kemudian yang 10, apoteker membuat catatan pengobatan pasien. Total harga semua obatnya jadi 200.000. 200.000. Ya. Ini
setelah ngomong ini. Oh Pak, uangnya kelebihan ya? Bapak kayaknya kebanyakan banget. Oh ya, 200.000 ya Pak? ya. Ini nomor antriannya Pak. Ya. Mohon ditunggu karena ada. Resep. Halo, selamat siang dok. Iya, selamat siang. Ini tadi ada pasien atas nama Rahmat Hidayat ya dok? Oh iya benar. Iya ini kan ada resep racikan. Isinya ada bromhexin. Nah kebetulan bromhexinnya stoknya kosong di sini dok. Apakah boleh saya ganti dengan misofon dengan kekuatan yang sama? Oh iya boleh. Oh ya sudah. Terima kasih ya dok. Iya sama-sama. Ya, selamat siang. Make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Antrian nomor 9 Kak. Loh, kok ada 2 ya? Saya 9 tahun. Bapak ya? Ya, Maaf tadi terbalik. ya udah nggak apa-apa. Maaf. Atas nama Pak, ini obat untuk batuknya diminum sehari 3 kali, 1 kapsul sudah makan ya Pak. Ini juga ada sirup Sanadil ekspektorannya. Bapak minum sehari 3 kali 1 sendok makan ya Pak. Ini juga ada strepsilnya Pak, buat mengekan tenggorokannya. Diminumnya berapa ya? Oh ini sesuai kebutuhan Pak. Kita juga udah buatkan kwitansinya ya Pak. Oh Ini iya. kwitansinya. Dan ini kopi resepnya untuk mengulangi resep. Ini bisa diulang berapa kali lagi? Ini bisa diulang 2 kali lagi Pak. Pas dia pakai ini. Ya, kabupaten ini Pak. Semuanya di dalam ya Pak sama obatnya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Terima kasih, tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada materi berikutnya.